Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Seperti biasa, mengawali pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, jangan lupa untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini bisa kalian pahami dengan baik dan bermanfaat di kemudian hari. Baik, pada pembelajaran kali ini kita masih di tema yang ketujuh tentang kepemimpinan, mata pelajaran IPS, submateri tentang peran dan posisi Indonesia di ASEAN. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini, kalian perhatikan terlebih dahulu kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini. Untuk poin bahasan yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini, yang pertama adalah sejarah terbentuknya ASEAN. Kemudian yang kedua, peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi. Kemudian yang ketiga, peran dan posisi Indonesia di bidang politik. Yang keempat, peran dan posisi Indonesia di bidang sosial budaya. Yang kelima, peran dan posisi Indonesia di bidang pendidikan. Baik, kita langsung masuk ke materi yang pertama tentang sejarah terbentuknya ASEAN. Sebelum ke sejarah terbentuknya ASEAN, kita perhatikan terlebih dahulu negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Nah, negara di kawasan Asia Tenggara ini membentuk sebuah organisasi yang disebut dengan ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, adalah organisasi regional di kawasan Asia Tenggara. Nah, ini adalah contoh atau peta dari kawasan Asia Tenggara yang terdiri dari 11 negara, 10 negara masuk ke dalam keanggotaan ASEAN. Satu negara masih belum masuk ke dalam anggota ASEAN. Negara mana saja yang masuk ke dalam keanggotaan ASEAN? Yang pertama adalah Indonesia, yang kedua adalah Singapura, kemudian yang ketiga Malaysia, yang keempat Filipina, kemudian yang kelima adalah Thailand, 6 Brunei Darussalam, kemudian yang ketujuh Vietnam, Laos, kemudian Myanmar, dan yang terakhir adalah Kamboja. Satu negara yang belum masuk ke dalam keanggotaan ASEAN adalah negara yang dulunya merupakan bagian dari Indonesia, kemudian memisahkan diri menjadi sebuah negara merdeka, yaitu negara Timor Leste. Pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, sebanyak 5 wakil negara Asia Tenggara mengadakan pertemuan untuk menindaklanjuti deklarasi bersama. Kelima wakil negara tersebut yaitu yang pertama adalah Adam Malik dari Indonesia, kemudian yang kedua Tun Abdul Razak dari Malaysia, Narcisco Ramos dari Filipina, S. Rajaratnam dari Singapura, dan Tanat Koman dari Thailand. Itu adalah tokoh-tokoh pendiri ASEAN. Pada pertemuan itu juga, kelima wakil negara tersebut menandatangani deklarasi ASEAN, The ASEAN Declaration, atau yang lebih dikenal dengan deklarasi Bangkok. Sehingga ketika penandatanganan deklarasi Bangkok tersebut ditetapkan sebagai hari jadi ASEAN. Kemudian negara-negara di kawasan Asia Tenggara lainnya menyusul menjadi keanggotaan ASEAN. 5 negara pendiri ASEAN
masuk menjadi anggota ASEAN sekaligus pendiri ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967, kemudian disusul oleh Brunei Darussalam yang masuk pada tanggal 7 Januari 1984, disusul oleh Vietnam yang masuk pada tanggal 28 Juli 1995, kemudian Laos dan Myanmar sama-sama masuk pada tanggal 23 Juli 1997, dan yang terakhir adalah Kamboja yang masuk menjadi keanggotaan ASEAN pada tanggal 30 April 1999. Itu sejarah terbentuknya ASEAN. Kita masuk ke materi yang kedua tentang posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi. Didirikannya ASEAN pasti memiliki beberapa tujuan, salah satunya adalah kerjasama di berbagai bidang. Salah satunya adalah kerjasama di bidang ekonomi. Nah, di sini yang akan kita pelajari adalah posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Dalam lingkup ASEAN, negara-negara anggota berupaya mewujudkan integrasi ekonomi ASEAN. Tujuannya untuk mendukung upaya dibentuklah Komunitas Ekonomi ASEAN atau KEA. Berkaitan dengan pelaksanaan KEA, negara-negara ASEAN menjalin kerjasama di bidang ekonomi sebagai berikut. Yang pertama, membuka pusat promosi ASEAN. Kemudian yang kedua, sebagai negara yang menyediakan cadangan pangan. Kemudian, menjalin kerjasama di bidang perindustrian dan perdagangan, menjalin kerjasama di sektor jasa, dan yang terakhir, mendukung pembentukan masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA. Kerjasama-kerjasama ini juga merupakan posisi dan peran Indonesia yang berada di dalamnya. Membuka pusat promosi ASEAN, Indonesia juga turut serta di dalamnya. Begitupun kerjasama-kerjasama yang lainnya di bidang ekonomi. Itu adalah posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Kemudian apa saja posisi dan peran Indonesia di bidang politik? Ya, kaitannya dalam lingkup ASEAN. Kerjasama di bidang politik dan keamanan ini tujuannya untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara dan juga di dunia. Berikut posisi dan peran Indonesia di bidang politik ya di lingkup ASEAN. Yang pertama, mengikuti ASEAN Defense Minister Meeting atau ADMM. Ya. Kemudian yang kedua, melakukan pengiriman duta besar dan konsul. Yang ketiga, menegakkan perjanjian ekstradisi di kawasan ASEAN. 4. Melaksanakan perjanjian kawasan bebas nuklir. Dan yang kelima, mendukung kesepakatan kawasan damai, bebas, dan netral atau JOPAN ya, Zone of Peace, Freedom, and Neutrality. Yang keenam, ikut bekerja sama menanggulangi nafsa di Asia Tenggara. Dan yang terakhir, ikut terlibat aktif dalam penyelesaian konflik di berbagai kawasan di Asia Tenggara. Itu contoh posisi dan peran Indonesia di bidang politik dalam lingkup ASEAN. Nah, sekarang posisi dan peran Indonesia di bidang sosial budaya. Kaitannya di lingkup ASEAN. Kerjasama dalam bidang budaya, negara-negara ASEAN ditandai dengan pembentukan Komunitas Sosial Budaya Negara-negara ASEAN atau ASEAN Social Cultural Community (ASCC). Berikut posisi dan peran Indonesia di bidang sosial budaya. Yang pertama, saling pertukar atau pertukaran kunjungan antar seniman dalam anggota ASEAN. Kemudian yang kedua, festival lagu dan lomba menyanyi antar negara-negara ASEAN. Kemudian yang ketiga, kerjasama dalam mempromosikan pariwisata di negara masing-masing. Kemudian yang keempat, kerjasama budaya serumpun Melayu. Yang kelima, pertukaran berita dan penyiaran informasi, dalam hal ini biasanya pertukaran dalam hal televisi dan juga radio. Kemudian yang keenam, penyelenggaraan SEA Games setiap 2 tahun sekali. Nah, SEA Games ini pekan olahraga yang khusus untuk anggota ASEAN.
Nah, tempat penyelenggaraan SEA Games pertama dan 5 penyelenggaraan terakhir. Yang pertama diselenggarakan tahun 1999 di Thailand, kota penyelenggaranya di Bangkok. Kemudian SEA Games ke-25 tahun 2009 di negara Laos, kota penyelenggaranya Vientiane, merupakan ibu kota Laos. Nah, kemudian SEA Games ke-26 tahun 2011 itu dilaksanakan di Indonesia, kota penyelenggaranya Jakarta dan Palembang. Kemudian SEA Games ke-27 diselenggarakan tahun 2013 di negara Myanmar, kota penyelenggaranya adalah New Delhi. Kemudian SEA Games yang ke-28 diselenggarakan tahun 2015 di negara Singapura, kota penyelenggaranya Singapura. SEA Games ke-29 tahun 2017 dilaksanakan di Malaysia, kota penyelenggaranya Kuala Lumpur. Dan yang terakhir SEA Games ke-30 tahun 2019 di negara Filipina, kota penyelenggaranya adalah Manila. Ini dilaksanakan setiap 2 tahun sekali. Terakhir, posisi dan peran Indonesia di bidang pendidikan. Kerjasama sektor pendidikan di ASEAN dilakukan oleh Komite ASEAN untuk Pendidikan atau ASEAN Committee on Education. Berikut posisi dan peran Indonesia di bidang pendidikan. Yang pertama, mendorong hubungan kerjasama di bidang pendidikan dan pelatihan di berbagai tingkat pendidikan. Kemudian yang kedua, mendorong organisasi dan sekolah di tiap-tiap negara untuk mencari mitra kerjasama, terutama di kawasan Asia Tenggara. Kemudian yang ketiga, mengikuti pertukaran pelajar dan mahasiswa. Yang keempat, mengadakan lokakarya. Dan yang kelima adalah menjalin kerjasama di bidang akademis dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Itu adalah posisi dan peran Indonesia di bidang pendidikan. Secara umum sudah kita pelajari sejarah terbentuknya ASEAN, kemudian peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi, politik, sosial budaya, dan juga di bidang pendidikan. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat dengan baik dan mudah-mudahan bisa kalian pahami supaya bisa mengerjakan tugas dan soal latihan yang akan sebentar lagi diberikan. Terima kasih, selamat mengerjakan tugas dan soal latihan. Semoga tugas dan soal latihannya mendapatkan nilai yang memuaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.